Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi ini kita akan melakukan penyepraian, tapi sambil menunggu embunnya rontok terkena sinar matahari, kita akan sedikit bercerita tentang padi Inpari 32 milik saya yang sudah berumur 50 hari setelah tanam. Ini pemirsa, memang anakannya agak kurang karena pada waktu umur kecilnya dia terkena penyakit asam-asaman yang sudah biasa kita alami ketika kita memasuki musim tanam yang kedua. Penyakit asam-asaman itu disebabkan karena pH tanah yang rendah atau pH tanah yang tidak normal. Itu biasa terjadi pada musim tanam yang kedua. Sebenarnya untuk antisipasinya bisa pemirsa. Setelah tanah kita dibajak, harus kita taburkan kapur pertanian atau dolomit. Cuma fakta yang ada di lapangan, penjual dolomit atau kapur pertanian itu jarang untuk di daerah sini. Terus kemudian para petani itu agak malas karena rata-rata di sini luas lahan per petak sawahnya itu sekitar 2000 sampai 2500 meter persegi. Dan untuk kebutuhan kapur pertanian ataupun dolomit yang ingin dipakai tentunya juga sangat agak berasa harganya bagi para petani di daerah sini. Sebenarnya bagus itu untuk menetralkan pH dalam tanah agar tidak terjadi asam-asaman. Cuma kita sebagai petani dengan biaya yang semakin tinggi, pupuk yang semakin sulit, dan harga jual gabah juga yang nggak bisa stabil, kadang murah banget, maka petani nggak pernah atau jarang sekali menggunakan kapur pertanian ataupun dolomit. Cuma kita punya sistem tersendiri untuk menanggulangi apa yang namanya penyakit asam-asaman. Untuk di daerah sini pemirsa, kalau petani yang zaman dulu atau para petani yang udah berumur agak tua itu punya sistem tersendiri. Di sini untuk menghindari penyakit asam-asaman, mereka menggunakan sistem ketika tanam pada musim kedua harus bulan 4. Karena kalau bulan 4 itu katanya sih penyakitnya asam-asaman sudah hilang. Memang secara logika kalau kita mau berpikir memang iya. Sesudah padi panen itu sebaiknya lahan itu didiamkan selama minimal 20 hari sampai maksimal 30 hari. Jangan langsung tanam minggu ini panen, minggu depan tanam. Kalau untuk para petani yang dulu, bapak-bapak yang dulu atau simbah-simbah yang dulu memang begitu. Musim tanam kedua itu mereka selalu memasuki bulan yang keempat. Memang beda pemirsa, memang sangat beda. Ada yang berani tanam bulan ketiga, memang pertumbuhannya juga jelek, juga terkena penyakit asam-asaman. Beda kalau lahan itu didiamkan selama 20 hari atau 1 bulan dan musim tanamnya pada bulan 4. Beda sekali kalau musim tanam. Ada petani yang tanam pada bulan 3 itu jelek, pertumbuhannya jelek, lambat karena pH tanah tidak netral, terus pH tanah tidak tinggi, terus
jarak waktunya setelah panen sama tanamnya yang baru itu jaraknya sedikit, maka lahan belum mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sendiri. Kalau saya pemirsa biasanya 1 minggu setelah panen usahakan yang bagus lahan itu langsung dibajak, kemudian saya semprotkan EM4 yang gunanya adalah untuk mengurai. Kalau setelah dibajak kan pemirsa, akar-akar sama bonggolan padi itu yang habis dipanen itu kan dia ada di bawah, dibajak atau disingkal itu kan ada di bawah. Kemudian kita semprotkan EM4 sama aktivatornya yaitu gula tetes. Kalau nggak ada gula tetes bisa juga gula pasir, larutan gula pasir, supaya mikroba yang dikandung oleh EM4 itu dia bangun dari tidurnya, kemudian dia bekerja mengurai akar-akar padi dan bonggol-bonggol padi yang ketika dibajak dia terbalik ada di bawah. Itu tugasnya mikroba yang dikandung oleh EM4. Kemudian dia bekerja dalam 20 hari atau 1 bulan, kemudian baru kita tanami, sehingga unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu sudah ada karena dia diurai oleh EM4 tadi. Murah kok pemirsa, sekitar kisaran 17.000 kalau di tempat saya. Ingat ya, EM4 nya yang berwarna kuning itu EM4 untuk pertanian. Kemudian pemirsa, saya juga tidak hanya menggunakan EM4, saya juga menggunakan Anfus. Anfus itu adalah jamur patogen yang bagus untuk tanah, untuk tanaman. Dia jamur yang menguntungkan, bukan jamur yang merugikan. Ketika habis dibajak kemudian saya semprot EM4 sama Anfus, itu jamur yang menguntungkan itu saya spraykan ke tanah, biar di tanah itu istilahnya saya tanami jamur. Dia bisa mencegah penyakit, kalaupun ada penyakit datang dia juga menyerang penyakit itu. Itulah fungsi dari Anfus atau jamur yang menguntungkan. Perlu dicatat pemirsa, yang paling utama yaitu jarak tanam. Jangan jarak panen sama jarak musim tanam yang berikutnya itu minimal 20 hari. Biarkan tanah itu bekerja mengurai sendiri, mikroba dan mikroorganisme yang ada di tanah itu bekerja sendiri mengurai agar menjadi unsur hara dan pupuk yang diperlukan oleh tanaman kita. Jangan sampai kita cepet-cepetan atau cepet tandur sehingga musim tanam itu tidak serempak dan pada akhirnya akan banyak datang penyakit yang kemudian merugikan diri kita sendiri. Memang beda pemirsa, orang zaman dahulu sama para petani zaman sekarang. Karena kalau orang zaman dulu kebutuhannya sih tidak banyak, sehingga hanya untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidup, makan itu saja, sehingga kadang padinya itu disimpan lama di lumbung. Beda dengan petani zaman sekarang yang kita banyak kebutuhan, ada orang meninggal, ada orang punya gawe, punya hajatan, ada ulang tahun, ada saudara yang sakit, ini sunatan, yang sana nikah, banyak kebutuhannya, sehingga para petani sekarang itu cenderung untuk cepet-cepetan balapan dalam musim tanam, sehingga efeknya merugikan petani itu sendiri. Itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan, sedikit share apa yang dialami oleh para petani di sekitar saya, di daerah saya. Semoga video ini bisa menjadi pegangan atau pengalaman bagi
teman-teman para petani sekalian, apabila dirasa ada manfaatnya, tolong di subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru.